Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. BBM ini beritanya lagi marak betul sekarang ini. Kenaikan BBM. Iya, lagi pusing, lagi terlalu ini buat kita di BBM ini. Emang kenapa? Nah ini Ustaz, masalah BBM Ustaz. Ya. Ini kan BBM naik Ustaz. Iya. Ya memang kenaikannya tidak terlalu besar, cuman bagi sebagian orang berat ini Ustaz. Bagian ya kayak pengojek atau apa ini kayaknya agak berat. Nah, ini gimana sikap kita Ustaz selaku Muslim? Antum bertanya begitu ngapain? Ada sesuatu yang dicari. Kalau pemerintah mau menaikkan, antum mau ngapain? Ustaz, begini Ustaz. Maksudnya ini Ustaz, kita bicara gini Ustaz. Enggak, sebentar. Pertanyaan seperti ini dari orang-orang awam seperti kita adalah sesuatu yang terkadang harus dijauhi. Dalam artian begini, yang saya inginkan adalah dari ketika memotong pertanyaan tadi, sebagian orang kadang-kadang dalam perkara politik ingin semua jadi politikus. Semuanya harus berbicara masalah BBM naik, BBM naik. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Dan juga harus diperhatikan bahwasanya termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat yang jelek adalah seseorang berbicara yang dia bukan bidangnya untuk berbicara. Idza wusidal amru ila ghairi fantadhiris sa'ah. Jika sebuah perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Maksud Anda gini Ustaz, tadi pertanyaannya bukan bagaimana mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak Ustaz, cuman ini kan kita harus jalani Ustaz. Kita apapun level kita, apapun jabatan kita, status kita akan jalani. Nah, ini sikap kita bagaimana Ustaz? Nah, itu sebagai muslim yang baik Ustaz. Kalau begitu yang dimaksudkan, taib, kita akan bicarakan. Tetapi hati-hati, jangan sampai membicarakan di mana-mana para tukang beca, tukang ojek, tukang angkot, semuanya berbicara seakan-akan dia ahli BBM, ahli ekonomi, ahli. Masih ada sesuatu yang paling penting dia bicarakan. Dia belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah yang benar, beribadah kepada Allah yang benar. Karena itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man rabbuk? Man nabiyyu? Wa ma dinuk? Itu yang akan ditanya. Seorang kadang-kadang memperhatikan yang tidak terlalu penting untuknya, sedangkan yang paling penting dia tinggalkan. Itu yang saya maksud. Adapun kalau ditanya, sebenarnya sikap seorang muslim itu gimana sih dalam kenaikan BBM? Maka jawabannya, ya akhi, harus diketahui bahwasanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Tidak ada sesuatu yang menimpamu dari keburukan, musibah, kecuali itu dari diri kita sendiri. Sadari kenaikan harga, kenaikan BBM itu pasti dari diri kita. Itu sudah nas dari Al-Quran. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang kalian dapatkan dari musibah, keburukan, kesulitan hidup, maka itu adalah ulah tangan-tangan kita. Itu satu yang pertama. Kemudian sebenarnya sudah menjawab itu. Lalu yang antum inginkan apa? Ustaz, begini Ustaz. Sebentar. Sekarang gini Ustaz. Kita ini Ustaz ya. Ini kan di kehidupan sehari-hari Ustaz. Di kehidupan sehari-hari yang menghimpit. Terus kita kaum muslimin di sini mayoritas Ustaz. Iya. Tapi yang ana lihat Ustaz, mereka ada sebagian kita mereka berdemo Ustaz. Karena himpitan mereka dulu Ustaz, mereka berdemo. Gimana Ustaz menurut antum itu Ustaz? Mereka berdemo terus ada yang anarkis Ustaz. Iya. Begini. Pertama tadi kita harus sadari itu dosa kita ya. Yes. Jadi yang saya maksudkan dari jawaban pertama bahwasanya jangan selalu kita salahkan pemerintah kita. Coba perhatikan, ada hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Khamsun
idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Artinya 5 perkara yang kalau kalian diujikan pada 5 perkara tersebut, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian mendapati 5 perkara tersebut. Salah satunya adalah walam tanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil maunah wa jawris sultani alaih. Lihat, perhatikan baik-baik. Karena dosa kita, kadang-kadang pemerintah berbuat zalim kepada rakyatnya. Tidaklah kalian mengurangi takaran timbangan. Tidak jujur dalam jual beli, mengoplos, menghalalkan segala cara. Kecuali kalian akan diberikan ukhidhu bis sinin, pacaklik kemarau. Wasyiddatil maunah, susah sandang pangan. Naik harga, berat, cabai berapa. Saya kemarin makan soto, sambalnya terbuat dari bukan sambal pedas, tapi dari cabai yang merah-merah, yang tidak pedas, jadi tidak nyaman. Maka ketika ditanya kenapa, karena cabai mahal Ustaz, kata mereka. Nah ini menunjukkan bahwasanya ukhidhu bisin wa syiddatil maunah, susah mereka hidup karena besarnya biaya hidup. Wa jawris sultani alaihim, dan pemimpin yang berbuat zalim terhadap mereka. Ini disebabkan akibat ulah-ulah tangan mereka. Dan itu hadis Rasul dan hadis sahih. Kita tidak bisa melawan hadis tersebut. Maka perbaiki diri sendiri. Kita akan mendapatkan pemimpin yang baik. Pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Adapun kalau antum tanya tadi sampai berdemo, bahkan kadang anarkis, merusak fasilitas umum, akhirnya antara masyarakat dengan penegak hukum seperti polisi bertengkar dan semacamnya, maka Islam itu agama yang sempurna ya akhi. Islam mengajarkan jika ingin memberikan nasihat maka sesuai dengan syariat Islam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menasihati orang yang mempunyai kekuasaan, pemimpin, pemerintah, maka jangan terang-terangan, apalagi sampai anarkis. Ya, para ulama bersepakat bahwasanya nahi mungkar, mencegah akan kemungkaran. Jika mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka pada saat itu diharamkan dengan kesepakatan para ulama. Ya. Fa'in, kata lanjutan dari hadis tadi, fa'in qabila falyakhudh biyadihi, hendaknya kamu ambil tangannya. Fa'in qabila fadhak, kalau seandainya diterima nasihat, itu yang kita harapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaih. Kalau seandainya tidak diterima atau belum diterima, maka sudah selesai urusan dia. Kewajiban dia di hadapan Allah selesai. Dan kemudian ya akhi, BBM memang Tuhan apa? Iya. Coba gimana? Ya, memang soalnya Ustaz, di kehidupan yang zaman sekarang ini kan Ustaz, BBM ini kayaknya jadi vital, sangat vital gitu Ustaz. Betul. Artinya perusahaan-perusahaan banyak bergerak kan sekarang udah istilahnya apa, pakai menggunakan mesin. Begitu kenaikan BBM itu sangat terasa gitu Ustaz. Karena otomatis kebutuhan pokok akan naik. Ini yang membuat mungkin orang-orang sebagian berdemo itu untuk ya siapa tahu dengan berdemo itu bisa turun kan kembali normal, mungkin pikiran sebagian orang. Yang ada akhirnya adalah kerusakan. Ya emang sebagian seperti itu. Tujuan tidak didapat, yang ada akhirnya adalah kerusakan, kan betul? Iya, rusak terus harga tetap gitu ya. Harga tetap saja. Tetap aja. Dan ini akibat adalah orang-orang yang tidak paham tentang ekonomi berbicara di dalam bidang ekonomi. Coba kita salurkan aspirasi kita pada tempatnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Habis itu kita imma diterima, imma tidak diterima. Kemudian ya akhi, dalam perkara kehidupan kita harus percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan percaya takdir bukan berarti kita harus pasrah.
Ustaz kalau gitu kita pasrah aja deh, nggak usah apa namanya demo, ya mau naik mau turun bodo amat ya, bukan urusan kita ibadah di masjid aja. Enggak. Tapi ada ahlinya kan di sana. Ada penasehat yang kita bisa beritahu, kita beri masukan. Jadi yang saya maksud tadi bahwasanya kita dalam urusan rezeki Allah telah menentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Dan Allah mengetahui tempat tersimpan rezeki tersebut dan tempat ditempatkan di mana rezeki tersebut Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka pada saat itu kita sebagai seorang muslim ketika mendapati seperti ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh luar biasa perkara seorang mukmin. Jika in asabahu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau seandainya dia mendapatkan musibah, kebaikan, maka dia akan bersyukur. Itu lebih baik bagi dia. Wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lah. Wa dzalika laisa illal mu'min. Kalau seandainya dia mendapatkan musibah, kesempitan, kekurangan, maka dia bersabar. Dan itu yang lebih baik untuknya. Dan tidak ada yang memiliki seperti itu kecuali orang beriman. Dan ingat perkataan seperti ini bukan berarti kita hanya diam, berpangku tangan, tidak berusaha merubah keadaan, tidak. Tetapi berlakulah sesuai dengan porsinya. Anda sebagai rakyat menasihati sesuai dengan jalurnya. Karena kalau seandainya kita nahi mungkar yang kemudian ada kerusakan, akhirnya tidak stabil keamanan nasional, akhirnya yang ada lebih parah daripada yang ada sekarang ini. Maka berpikirlah yang jenius. Ya, kita biasa soalnya lihat secara kasat mata. Dulu kita dengan 100.000 beli solar atau kendaraan bisa sekian liter, tapi sekarang ya hanya dapat hampir separuhnya gitu. Itu yang jadi. Nah itulah. Dengan nilai yang sama mendapat sedikit kan itu. Betul. Yang kita hadapi sekarang memang berat hidup. Makanya kembalikan ke tadi. Ini semua dosa kita. Perbaiki diri, maka mendapatkan pemimpin yang baik. Kemudian bertakwalah kepada Allah. Kemudian maka akan mendapatkan solusi yang baik. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan Allah memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Selesai. Iya, Ustaz. Karena gini, Ustaz. di kita ini ya, ada yang memang yang demo itu tadi tuh dia berpendapat, dia berpikir bahwa dengan dia demo dia bisa merubah, gitu kan, Ustaz. Ada juga salah satu sisi, ada sisi lain itu, ada juga yang berpendapat bahwa sudahlah ini takdir, sudah kita enggak usah ada takdir. Toh karena gini gitu loh, Ustaz. Jadi maksudnya maka kita harus wasat, harus pertengahan. Kita memberikan nasihat kepada yang bisa kita berikan nasihat dari para pemimpin kita dengan cara yang benar. Tetapi kita juga tidak memberikan nasihat dengan cara yang buruk. Jadi kita tidak berpangku tangan, ya sudahlah diamlah. Selesai ini kita terima aja apa adanya. Ini pasrah namanya, bukan. Tetapi kita memberikan nasihat, tetapi nasihat pun diberikan sesuai dengan kebaikan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu intinya adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Kami berkata untuk siapa wahai Rasulullah SAW? Lillah wa li rasuli wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Di kitabihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab-kitabnya, untuk para pemimpin dan keumuman kaum muslim. Jadi yang seperti ini, pembicaraan seperti ini sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita cari solusinya secara Islam, bukan hangan hawa nafsu. Iya, Ustaz. Jazakallahu khair. Jadi kita mensikapi kenaikan BBM ini seperti kita anggap sebagai takdir kan, Iya. Jadi kita harus bersikap seperti bagaimana takdir baik yang kita mainkan gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Apa yang belum menimpamu karena belum takdirmu tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang mengenaimu karena memang itu takdirmu tidak akan pernah meleset. Tetapi ingat yang sekali lagi tadi, awalnya adalah
dosa kita. Lihat kesyirikan, perbuatan bid'ah, maksiat, dosa. Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya. Agak tenang kita ini. Ya.